Yang saya hormati Bu Profesor Doktor, Masya Allah sampai lupa. Saya Bu Amani Lubis, mohon maaf Bu, karena tadi sepanjang acara di sebelah saya Bu Amani ini duduk, beliau selalu zikir, Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Ini Bu Rektor atau pimpinan majelis taklim gitu. Sepanjang acara itu begitu. Pertanyaannya, jikalau ada orang yang mengaku dia itu adalah seorang mukmin, akan tetapi ketika dia mendengar kalimah-kalimah thayyibah, sebutan-sebutan zikir kepada Allah, dia merasa terganggu konsentrasinya, merasa panas telinganya, apakah dia itu masih layak untuk disebut sebagai seorang mukmin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, sebagai umat Islam yang mengaku bahwa kita adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hambanya Allah yang selalu mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita merasa sangat kecewa sekaligus sedih ketika melihat video dan mendengar kata-kata yang diucapkan oleh seorang menteri agama, yaitu Bapak Yakut, dengan mengatakan bahwa kalimah-kalimah thayyibah, sebutan-sebutan zikir dapat merusak konsentrasi. Padahal para sahabat, kalau kita adalah seorang muslim muslimat, mukmin mukminat, yang apabila seorang mukmin mukminat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikalau mereka mendengar zikir-zikir, dikalau mereka mendengar sebutan nama Allah, niscaya hati mereka akan bergetar. Karena apa? Karena merasa bahwa diri kita tidak ada apa-apanya. Merasa bahwa tidak ada yang agung kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih mulia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 2, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, wallahu wa rasulu a'lam bihaqiqatil murad. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan mereka. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahwa jikalau seorang mukmin mukminat mendengar sebutan nama Allah, maka bergetarlah hati-hati mereka. Pertanyaannya, jikalau ada orang yang mengaku dia itu adalah seorang mukmin, akan tetapi ketika dia mendengar kalimah-kalimah thayyibah, sebutan-sebutan zikir kepada Allah, dia merasa terganggu konsentrasinya, merasa panas telinganya, apakah dia itu masih layak untuk disebut sebagai seorang mukmin? Di sini saya berkata seperti itu bukan saya merasa sok suci. Di sini saya berkata seperti itu bukan merasa saya itu lebih baik, bukan. Sama para sahabat, saya juga adalah orang yang bodoh, orang yang fakir, orang yang penuh dengan dosa. Akan tetapi, orang yang bodoh ini, orang yang fakir ini, orang yang penuh dengan dosa ini, ketika kita mendengar lantunan-lantunan ayat-ayat Allah, atau ketika kita mendengar zikir-zikir kalimah-kalimah thayyibah sebutan nama Allah, kita akan merasa bahwa diri kita itu adalah seorang hamba yang hina. Kita akan merasa bahwa diri kita itu adalah seorang hamba yang kotor. Bukan sebaliknya. Ketika kita mendengar ayat-ayat Allah, kita merasa terganggu. Bukan, para dulur. Hanya orang-orang yang kotor hatinya saja yang merasa terganggu dengan sebutan nama Allah.
Hanya orang-orang yang merasa dirinya mulia saja ketika dia mendengar zikir-zikir atau kalimah-kalimah thayyibah sebutan nama Allah, dia merasa terganggu konsentrasinya atau merasa terganggu pemikirannya. Hanya orang-orang yang merasa dia itu lebih mulia, hanya orang-orang yang merasa bahwa dia itu lebih bersih daripada yang lain. Padahal para sahabat, perlu saya ingatkan, terlebih lagi kepada Bapak Kemenag kita, yaitu Bapak Yakut, ingat, Anda hidup di dunia ini hanya sementara. Anda mempunyai jabatan di dunia ini hanya sementara. Janganlah Anda merasa mulia dengan jabatan Anda. Janganlah Anda merasa lebih hebat dengan kedudukan Anda. Dan janganlah Anda merasa lebih bersih dengan kedudukan yang Anda miliki sekarang ini. Sadarlah wahai saudaraku, bahwa kita hidup di dunia ini sifatnya hanya sementara. Kita hidup di dunia ini tidak lama. Akan tiba saatnya ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tiba saatnya ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dimintai pertanggungjawaban dari apa saja yang kita perbuat selama hidup di dunia ini. Ucapan kita, tingkah dan laku kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.